Para penumpang kami yang terhormat, mohon perhatian. Selamat datang dalam pesawat Isma Farsi dengan tujuan kawasan wilayah Batara Jatim. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Halo kawan Baswara, selamat datang di podcast Baswara, Batara Jatim bersuara. Bersama saya, Dewa Ayu sebagai tim staf ahli advokasi Batara Jatim periode 2020-2022, dan rekan saya, Farmasita Nabila Cahyani sebagai tim staf ahli advokasi Batara Jatim periode 2020-2022. Baik, di episode kali ini kita akan membahas khusus terkait limbah nih. Tapi bukan limbah rumah tangga atau limbah domestik ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini, kita mau ajak kawan Baswara untuk membahas terkait limbah yang kabarnya memiliki jumlah yang jauh meningkat dari kondisi sebelum pandemi nih. Limbah ini adalah limbah medis. Nah, kawan Baswara udah tahu belum ya? Ternyata di kondisi pandemi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat terdapat limbah medis mencapai lebih dari 18.000 ton hingga akhir Juli 2021, dan limbah tersebut merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut dengan limbah B3 medis COVID-19. Nah, sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI memperkirakan rata-rata sampah medis per hari itu menyentuh 383 ton nih. Waduh, nah kalian juga ngerasain nggak sih lingkungan akhir-akhir ini membuat kita semakin galau? Dengan banyaknya pencemaran, sampai kita kadang nggak bisa mikir nih, akan seperti apa sih lingkungan nantinya? Apa mungkin kita akan beradaptasi dan bertahan di kondisi lingkungan yang seperti itu? Gimana nih kawan Baswara? Kalau menurutku sih jawabannya pasti enggak ya. Apalagi jenis limbah nggak cuma limbah organik dan anorganik aja kan, tapi ada juga limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, ada solusi nih yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang kerap terjadi. Salah satunya adalah pengelolaan limbah secara bertanggung jawab bersama Universal Eco. Pasti teman-teman penasaran kan, Universal Eco itu apa sih? Oke, tenang-tenang. Ini aku bakal jelasin ya. Nah, Universal Eco merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, terutama limbah B3 seperti limbah medis, limbah elektronik, limbah farmasi, dan lain-lain. Nah, kalau kita membahas salah satu jenis limbah B3, yaitu limbah farmasinya saja, kita sudah langsung terngiang-ngiang nih pastinya dengan obat kadaluarsa dan sisa-sisa bahan kimia hasil produksinya. Nah, dengan layanan pengelolaan limbah B3 yang Universal Eco tawarkan, limbah farmasi kalian pasti akan dimusnahkan kok. Sehingga nggak ada lagi tuh pencemaran limbah farmasi di perairan ataupun obat-obat kadaluarsa yang terkonsumsi oleh publik. Nah, terus kalau kita omongin tentang limbah medis nih yang tadi katanya jumlahnya meningkat ya. Gimana sih pengelolaan limbah medis di Indonesia? Terus kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh negara ini untuk mengelola limbah medis nih? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bakalan terjawab nih di podcast episode kali ini. Karena telah hadir bersama kami Kak Nadia Ticita, Corporate Relation Officer dari PT Universal Eco. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan terkait limbah ini, mari kita tanyakan kepada Kak Nadia nantinya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada PT Universal Eco dan Kak Nadia yang telah bersedia untuk hadir dan bekerja sama dengan kami dalam podcast Baswara episode kali ini. Langsung saja nih kita sapa Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Apa kabar nih Kak? Halo, selamat siang. Selamat siang Kak. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak kepada kawan Baswara? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Ticita, selaku Corporate Relation Officer dari PT Universal Eco Pacific.
Ya, sehat selalu ya, Kak. Ya, sehat-sehat juga. Gimana nih kabarnya? Nah, kami di sini sehat semua, Kak. Sehat ya. Ya, luar biasa, Kak. Oke, baik. Langsung saja ya, Kak. Ya, Sebelum kita membahas lebih jauh nih terkait pengelolaan limbah dan lain sebagainya, aku mau tanya nih, Kak. Sebenarnya pengertian dari limbah itu sendiri apa ya, Kak? Oke, sebenarnya limbah itu merupakan suatu benda atau zat hasil dari kegiatan produksi atau kegiatan domestik lainnya, seperti itu. Makanya tadi disebutin juga ya, kalau limbah itu ada berbagai macam, mulai dari limbah B3 maupun limbah domestik. Oke, Kak, kan limbah ada berbagai macam nih, Kak. Ya. Nah, kami ingin lebih bahas di sini kan terkait limbah medis dan juga limbah farmasi. Nah, Ya. Kak, bedanya itu apa sih, Kak? Dan kira-kira contohnya itu apa aja dari limbah medis dan juga limbah farmasi itu sendiri? Oke, kalau limbah medis sendiri, kalau pengertiannya ya merupakan suatu zat atau benda yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dihasilkan oleh Fasiankes atau fasilitas kesehatan masyarakat. Contohnya seperti puskesmas, rumah sakit, ataupun mungkin laboratorium, praktek kedokteran gitu ya, praktek pribadi seperti itu. Nah, sebenarnya itu limbah farmasi itu masuk ke dalam limbah medis. Nah, contohnya mungkin kalau limbah medis seperti benda-benda tajam gitu ya, seperti suntikan ataupun seperti kasa, seperti itu. Sedangkan kalau limbah farmasi sendiri itu lebih spesifik. Contohnya mungkin seperti bahan-bahan farmasi kadaluarsa ataupun kemasan farmasi ataupun bahan kimia kadaluarsa. Jadi sebenarnya limbah farmasi itu merupakan suatu benda atau zat yang memang sudah cacat atau sudah expired ataupun terkontaminasi. Jadi udah nggak bisa digunakan lagi lah seperti itu. Wah, ternyata limbah farmasi masuk ke limbah medis ya, Kak? Betul. Ya. Nah, oke. Bicara tentang limbah medis nih, Kak. Bagaimana sih kondisi limbah medis sebelum dan sesudah pandemi di Indonesia? Ya, kalau dilihat atau kita track record ke belakang ya, kalau sebelum pandemi ini mungkin fluktuatif karena kan tergantung dari pasien juga. Cuman setelah adanya pandemi ya dari tahun 2020 kemarin memang lonjakannya tuh sangat drastis gitu kan. Mungkin kemarin-kemarin sempat menurun juga kan karena kasus COVID sempat landai gitu ya. Cuman sekarang nih karena ada varian baru kan Omicron gitu kan. Jadi memang kasus COVID-nya lagi meningkat juga, kasus meningkat terus pasien meningkat juga, jadi menimbulkan limbah yang juga meningkat, seperti itu. Oke, Kak, berarti terkait yang kita baca sempat di berita, ada jumlahnya sampai 18.000 ton, itu beneran sampai segitu, Kak ya? Iya benar, karena memang bukti nyata ya dari Universal Eco sendiri, kita mungkin rumah sakit yang biasanya cuma hasilin 300 atau 200 kilo gitu ya per hari, itu pas pandemi kemarin sedang parah-parahnya kita bisa ngangkut sampai 1,1 ton per hari untuk satu rumah sakit. Jadi memang bukti nyata sih karena memang COVID lagi melonjak gitu kan, pasien juga lagi banyak dan limbah pun akhirnya juga banyak gitu. Aduh, kok merinding ya, Kak, dengernya Ya, dari awalnya aku sampai yang awalnya makanya itu berapa kali lipat kan, bisa 5 kali lipat gitu. Itu bukti nyata kalau memang orang-orang yang mungkin belum aware gitu ya terhadap adanya COVID tuh itu tuh bukti nyata gitu. Ada orang yang meninggal, limbahnya numpuk, limbahnya banyak tuh bukti nyata gitu. Jadi kita yang berkecimpung di dunia limbah ini kan terutama limbah medis gitu. Jadi benar-benar oh iya ya, ini bener loh, ini ada loh gitu. emang COVID ini nyata dilihat dari limbah ya, Kak ya? Iya, bener banget. Kak, kalau dengan limbah yang sangat banyak itu ya, terus kira-kira tuh upaya apa aja sih yang sudah dilakukan oleh negara Indonesia untuk menangani limbah medis ini, Kak? Oke, mungkin kalau dari sisi pemerintah ya, sebagaimana yang sudah berjalan, kita bisa melihat kalau pemerintah itu sudah menambah rumah sakit rujukan khusus untuk COVID gitu. Contohnya seperti Wisma Pondok Gede, Asrama Haji Pondok Gede itu kan awalnya untuk Wisma Haji ya, tapi sempat diperuntukkan untuk rujukan COVID khusus COVID seperti itu. Terus ada juga RSPP Simpruk itu khusus untuk COVID dan kemarin yang baru diresmikan oleh Pak Joko Widodo itu ada RS Pertamina Ekstensi Tanjung Duren. Itu rumah sakit baru yang memang hanya difungsikan atau ditujukan untuk pasien-pasien COVID kayak gitu. Memang dari pemerintah ini menambah untuk fasilitas-fasilitas penunjang untuk COVID sendiri sih kayak gitu.
Oke, baik Kak. Berarti memang dari pemerintah sudah tanggap gitu ya untuk limbah medis dari COVID ini ya. Iya. Nah, tapi Kak, saya sempat dengar nih terkait dengan pencemaran lingkungan oleh limbah farmasi. Berapa bulan lalu, terdapat limbah paracetamol nih yang mencemari Teluk Jakarta gitu oleh salah satu industri farmasi. Nah, bagaimana sih Kak pendapat Kakak terkait permasalahan tersebut gitu Kak? Ya, oke. Mungkin menanggapi peristiwa kemarin setelah kita lihat gitu kan beritanya terkuak bahwa memang itu merupakan akibat dari salah satu industri farmasi gitu kan. Ternyata pas kita kulik, kita ungkap bahwa memang limbah yang dibuang ke daerah lautan Jakarta gitu ya, paracetamol ini memiliki kadar COD dan BOD di atas standar baku mutu seperti itu. Nah, contoh dia itu kalau untuk yang di Muara Angke itu ada kurang lebih kadarnya di 610 nanogram per liternya. Ya, sedangkan kalau untuk yang di Ancol sendiri itu kadarnya di 420 nanogram per liter. Seperti itu. Nah, setelah diungkap ternyata hal ini ditemukan karena memang instalasi pengolahan limbah terpadunya tidak berjalan dengan baik. Sehingga limbah yang harusnya dikeluarkan di bawah standar baku mutu karena alat atau instalasinya tidak ada maintenance mungkin ya, tidak dicek secara berkala, jadi memang berfungsi secara tidak terlalu baik, jadi hasil yang dikeluarkan juga masih di atas standar baku mutu. Jadi memang kalau untuk instansi atau perusahaan yang memang mengeluarkan limbah atau menghasilkan limbah itu diperlukan sekali sih untuk maintenance gitu kan, untuk dicek alat-alatnya secara berkala supaya memastikan bahwa memang yang kita keluarkan sebagai bentuk limbah itu di bawah standar baku mutu gitu. Karena kan memang lingkungan itu kan punya semua orang ya gitu. Walaupun itu kawasan industri pun kita ada ketetapannya sendiri. Jadi seharusnya perusahaannya lebih aware dan lebih dicek lagi terkait maintenance dari instalasinya untuk pengolahan kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi kan kalau misal tadi yang di industri kayak emang harus ada standarnya kan pasti Kak kalau di industri. Nah, kalau semisal Kak, kan tadi juga katanya dibangun fasilitas rumah sakit khusus COVID ya Kak. Terkait pengelolaan teknis limbah medis COVID-nya di rumah sakit itu sendiri kayak seperti apa Kak ya? Oke, baik. Mungkin tergantung dari beberapa rumah sakit ya, karena memang sebenarnya untuk alur pengolahan itu tidak ada perbedaan. Mungkin dibedakan hanya limbah COVID atau non-COVID-nya saja. Namun kalau untuk pengolahannya memang hanya melalui proses pemusnahan untuk dibakar menggunakan insenerator seperti itu. Jadi sebenarnya limbah medis infeksius COVID atau non-COVID untuk alurnya tetap sama, kita musnahkan menggunakan mesin insenerator. Namun terdapat beberapa rumah sakit, mereka meminta terkait, Mbak, kita minta untuk penulisan atau dokumen atau surat jalannya dipisahkan terkait limbah COVID maupun non-COVID, karena memang kalau COVID sendiri untuk pajaknya ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Jadi ada perhitungan perbedaannya. Cuman kalau untuk pengolahannya sendiri, untuk limbah medis infeksius COVID maupun non-COVID, itu tetap sama, kita olah hanya menggunakan mesin insenerator, seperti itu. Oh, begitu ya, Kak. Oh, berarti COVID dan non-COVID limbahnya itu perlakuannya sama gitu ya, Kak, untuk pemusnahannya. Ya. Nah, itu kan di rumah sakit tadi kan ya, Kak, ya. Kalau misalnya limbahnya dari rumah sakit. Nah, bagaimana jika limbah infeksius ini berasal dari rumah tangga, Kak? Seperti misalnya masker yang digunakan oleh masyarakat umum, seperti itu, Kak. Oke, kalau dari rumah tangga mungkin kita lihat sehari-hari lah ya gitu kan, kita pakai masker, nyampe rumah tuh maskernya tuh harus diapain sih gitu. Sebenarnya kalau kita yang sudah mempunyai awareness lah ya, kepedulian terhadap sekitar gitu, itu seharusnya masker yang setelah kita pakai, kita desinfeksi terlebih dahulu, setelah itu kita robek atau kita gunting. Fungsinya apa? Supaya masker itu tidak disalahgunakan di TPA nanti. Takutnya kan mungkin ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ya gitu kan, yang mencari sisi ekonomis lah dari limbah gitu, takutnya dicuci lagi, diperjualbelikan. Jadi memang amannya setelah kita pulang, kita desinfeksi gitu kan, kita semprotkan desinfektan, lalu kita gunting ataupun kita robek. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah atau plastik dan diikat rapat-rapat. Jadi supaya walaupun nanti digabungkan dengan limbah lainnya, itu untuk virus atau sifat infeksiusnya itu tidak kemana-mana kayak gitu. Ya, Kak, berarti kalau untuk skala rumah tangga, nggak harus ya kayak tiap rumah tangga itu nggak harus punya insinerator gitu ya? Enggak dong, soalnya modalnya gede nih.
kalau mesin insinerator. Ya, soalnya mungkin ada beberapa rumah yang udah pingin gitu punya insinerator mungkin. Boleh sih kalau ada modalnya, boleh kalau punya gitu. Mau tanya nih Kak, kalau terkait pengelolaan limbah medis ini, terkait pengelolaan limbah medis di PT Universal Eco tuh seperti apa sih Kak? Baik, biasanya itu kita melihat dari kode limbah atau jenis limbah yang dihasilkan ya. Karena contohnya kalau limbah rumah sakit itu paling umum kan limbah medis padat gitu ya. Itu biasanya dikemas menggunakan kantong plastik kuning yang memiliki arti bahwa limbah medis tersebut bersifat infeksius atau menular. Nah, untuk limbah benda tajam seperti jarum suntik gitu, biasanya kita kemas menggunakan safety box. Safety box itu dalam bentuk kardus. Jadi orang-orang kalau yang sudah berkecimpung di dunia limbah tahu, oh itu benda tajam, jadi kita harus hati-hati gitu. Sedangkan kalau untuk limbah cairnya sendiri, biasanya dikemas menggunakan jerigen. Nah, nanti setelah kita angkut dari beberapa rumah sakit atau titik penghasil itu, kita bawa ke plant kami yang berada di kawasan Cikande, Serang, Banten, nanti langsung masuk ke area loading in dan loading out. Jadi nanti tidak ada lagi proses pemilahan ataupun pengumpulan. Jadi nanti sistemnya FIFO di mana bersifat first in first out. Jadi nanti limbah yang pertama masuk langsung kita musnahkan di hari itu juga kayak gitu. Jadi nggak ada lagi proses pemilihannya atau pengumpulannya itu nggak ada. Jadi kita langsung musnahkan menggunakan mesin insinerator gitu. Wah, menarik juga ya, Kak. Ternyata ada kode limbahnya. Ada, banyak nih, beda-beda Iya, soalnya. beda limbahnya, beda juga perlakuan sama pengemasannya ya, Kak. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita selalu berbicara nih tentang pemusnahan limbah medis seperti itu. Nah, lalu apakah limbah medis ini juga sebenarnya bisa didaur ulang, Kak? Atau hanya bisa dimusnahkan saja? Oke, mungkin balik lagi ya, karena memang limbah medis ini kan bersifat infeksius. Jadi memang kalau dalam SOP-nya itu tidak ada lagi proses seperti pemilahan ataupun pengumpulan di pihak pengelola seperti itu. Jadi nanti limbah yang pertama masuk langsung kita proses untuk musnahkan menggunakan insinerator. Jadi memang kita menggunakan cara pembakaran, jadi supaya limbahnya itu habis gitu ya, cuma sisa abu dan sifat-sifat infeksiusnya itu juga mati karena kan memang kita pembakaran itu dari 800 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Jadi limbahnya volumenya 0 gitu kan habis gitu dan sifat infeksiusnya itu mati kayak gitu. Oke Kak, menarik nih. Tapi sebenarnya aku tadi mau tanya sih Kak, kalau Boleh. dengan kan tadi katanya kalau nggak salah jarum suntik itu dimasukin kardus Kak ya? Safety box. Iya, safety box. Nah, itu berarti yang menyediakan dari PT Universal Eco-nya ya? Ya, kalau misalnya untuk fasilitas terkait kemasan, kita juga menyediakan untuk klien. Cuman pada umumnya kalau untuk tanggung jawab dari pengemasan limbah tersebut, itu merupakan tanggung jawab dari penghasil. Seperti itu. Jadi memang Universal Eco sendiri kita bertanggung jawab dari pengangkutan, pemusnahan, kayak gitu. Sampai limbah itu sudah dimusnahkan secara bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi memang kalau untuk pengemasan sebenarnya tanggung jawab dari masing-masing penghasil ya, instansi penghasil sih. Tuh. Karena aku tadi jadi sempat dapat pandangan baru aja sih Kak. Kalau kita misalnya di rumah aja kayak misal sepet gitu, jarum suntik gitu, ternyata cara buangnya pakai mungkin masukin kardus gitu Kak ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk kemasannya sih sudah dijual di e-commerce ya, banyak sih, mau dicari di platform manapun ada. Jadi memang kenapa di safety box, karena takutnya kalau misalnya dikemas tidak sesuai SOP, nanti ada kejadian misalnya petugasnya tertusuk gitu kan, sedangkan kan kita nggak tahu nih jarum suntiknya habis suntik apa, entah itu misalnya habis kena orang yang HIV kah, atau AIDS kan kita nggak tahu. Jadi memang untuk preventif, sebagai langkah preventif, lebih baik kalau benda-benda tajam itu dikemas menggunakan safety box seperti itu. Dan selama pengangkutan pun dari kami tugas menggunakan APD lengkap sih. Jadi memang dijamin aman lah terkait sarung tangan ataupun apron atau semacam celemek untuk pengangkutan medis gitu ya. Terus safety boots, safety glasses kayak gitu. Semisal ada limbah medis yang tidak terkelola dengan baik begitu Kak di masyarakat, bagaimana sih Kak potensi limbah medis ini bisa menularkan penyakit gitu Kak?
Ya, sebenarnya limbah medis ini kan memang umumnya tuh bersifat infeksius ya. Makanya kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab atau mungkin kurang awareness-nya terkait pengolahan atau proses pemilahannya itu sangat disayangkan. Kenapa? Mungkin efeknya tuh belum dirasakan saat-saat ini gitu ya. Cuman kan efek ke lingkungannya ataupun orang-orang yang bisa terkena penyakit dari limbah itu kan kita nggak tahu siapa aja gitu kan. Dan mungkin prosesnya pun nggak langsung, ada tahap-tahap inkubasinya gitu kan, mungkin seminggu baru ada gejala. Jadi memang hal-hal ini tuh yang perlu atau menjadi PR untuk kita semua sih, supaya meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa limbah itu bukan hal yang sepele gitu. Karena mungkin sekarang kita ngerasa sehat-sehat aja nih, cuman ternyata kita nggak tahu ternyata ada virus atau bakteri yang udah masuk gitu kan. Itu emang hal-hal yang perlu untuk apa ya, dipelajari dan digali lagi sih gitu. Iya sih Kak, jadi awareness dari masyarakat masih kurang gitu ya Kak akan limbah ini. Oh ya Kak, kan COVID ini memang udah jelas-jelas gitu kan realitanya udah meningkatkan limbah medis itu sendiri gitu. Dari PT Universal Eco pun udah menyampaikan tadi dari hitungan kilogram gitu per harinya udah jadi hitungan ton gitu kan ya. Itu signifikan banget gitu. Nah, tapi kan walaupun ini memang pasti meningkatkan, tapi pasti bisa diminimalisir dong Kak ya pastinya. Nah, hal apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir limbah medis ini gitu Kak? Mungkin selain minimalisir untuk apa ya, pencegahan juga kali ya, karena kan kalau minimalisir kita sekarang keluar rumah tuh harus pakai masker gitu kan, harus yang amannya 3 atau sampai 5 lapis gitu ya sekarang gitu. Sebenarnya mungkin kalau untuk minimalisir kita bisa double pakai masker kain juga, cuman kalau misalnya untuk antisipasi atau proses pengolahannya sendiri, mungkin dari masyarakat bisa lebih aware terkait untuk pemilahannya seperti itu. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kecil yang kita menganggap itu tidak berimpact besar itu bisa mencelakakan orang lain. Karena kenapa? Limbah COVID itu bukan hanya limbah medisnya ya. Contoh misalnya jarum suntik atau misalnya kain kasat, tapi saat ini walaupun contoh kardus makanan pasien di Wisma Atlet, mungkin kita tahunya itu limbah domestik ya. Cuman karena jika mereka sudah terpapar atau dimakan oleh pasien COVID, itu terhitung menjadi limbah COVID, seperti itu. Jadi memang kalau saat ini limbah-limbah domestik yang sudah bercengkrama langsung atau berkaitan langsung dengan pasien COVID, kita hitung atau kita lihat menjadi limbah COVID sendiri. Jadi bukan hanya limbah dari contoh kita ngemikir cuma paling cuma jarum suntik, cuma kain kasa, cuma misalnya kapas, piut dan segala macam, enggak. Jadi memang limbah domestik lainnya kayak misalnya plastik, terus kardus makanan, sendok garpu yang digunakan oleh pasien-pasien COVID itu juga masuk ke dalam limbah COVID yang infeksius kayak gitu. Apa mungkin barang-barang yang memang digunakan pasien di Wisma Atlet ya itu juga diolah juga Kak di PT Universal Eco? Kita memang untuk saat ini bekerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk rujukan limbah COVID sendiri. Seperti itu. Memang kelihatan banget sih lonjakannya ya, lonjakan kuantitinya yang biasanya cuma 100 kilo, cuma 200 kilo. Sekarang sehari 500 kilo, bahkan 800 kilo. Kayak gitu. Terus mungkin aku mau tanya lebih ke daerah lain, mungkin di daerah pedesaan gitu kayak kan. Setahu saya mungkin di situ fasilitas pembuangan sampahnya itu masih kurang. Terus juga mungkin ada petugas yang pengambilan sampah gitu. Jadi mereka mungkin membuang sampah, masih banyak yang membuang sampah sembarangan mungkin di pekarangan rumah masing-masing. Mungkin juga termasuk limbah-limbah kayak masker gitu ya. Terus apakah pembuangan limbah bisa menimbulkan masker? Nah, sebenarnya kalau untuk limbah-limbah dari rumah tangga gitu ya, sebenarnya mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan kalau memang tidak ada instansi ataupun tempat-tempat terdekat untuk pengolahan limbah, kita bisa melakukan pemilahan sendiri atau pemilahan mandiri seperti tadi. Mungkin kalau misalnya kita punya kit antigen atau swab antigen, kita bisa beli untuk safety box-nya sendiri, kayak gitu ya, atau plastik kuningnya sendiri. Nah, jikalau memang tidak ada kemasan tersebut, kita bisa memilah lagi seperti yang dijelaskan tadi gitu ya, masker kita desinfeksi, lalu kita robek atau kita caca atau kita gunting, nanti kita masukkan ke dalam satu plastik, kita ikat. Nah, kalau perlu itu nanti kita tulis keterangan
untuk supaya nanti jikalau ada petugas-petugas sampah gitu ya yang biasanya ngambil harian, mereka tahu oh itu limbah medis atau limbah infeksius. Mungkin nanti kita bisa tulis keterangan ini limbah masker atau limbah suntikan. Jadi dari petugas pun lebih aman lah. Kalau mereka kan untuk petugas setiap hari kan jarang pakai sarung tangan gitu kan. Jadi nanti mereka juga tahu treatmentnya seperti apa atau mereka harus berhati-hati kayak gitu. Oke, ternyata limbah atau hasil atau barang-barang yang dihasilkan dari teman-teman pasien COVID kita pun di sana di Wisma Atlet gitu, itu udah termasuk limbah medis ya Kak, karena sifatnya udah infeksius. Jadi ya mungkin dari teman-teman kawan-kawan Baswara nih yang awalnya mikir limbah medis itu cuman jarum suntik, masker doang, ternyata kotak makanan bekas pasien COVID pun udah jadi limbah medis nih hitungannya gitu kan. Betul, karena kan sudah terkontaminasi dari air liur juga gitu kan, sudah kontak langsung dan kita nggak tahu virusnya tuh sampai mana gitu. Iya, betul sekali sih Kak. Nah, tapi kan Kak ya, masyarakat atau teman-teman bahkan kawan-kawan Baswara pun bisa jadi baru tahu nih ternyata kotak makanan bekas dari pasien COVID pun udah limbah medis nih. Menurut Kak Nadia sendiri gitu, seberapa persen sih pengertian masyarakat atau pemahaman masyarakat terhadap limbah medis ini sendiri gitu Kak? Oke, kalau menurut aku sih untuk pemahaman ya, mungkin di kisaran cuma 50-60%. Kenapa? Karena memang menurut saya untuk sosialisasi atau penyuluhan terkait pentingnya limbah medis sendiri itu juga masih kurang gitu ya. Karena kita masih sering lihat orang walaupun kasus COVID di mana-mana masih nggak pakai masker, ataupun kalau pakai bisa jadi ngebuangnya sembarangan, disamakan dengan limbah-limbah domestik lainnya. Jadi kan itu menunjukkan bahwa awareness mereka terhadap COVID atau limbah infeksius sendiri itu masih kurang. Karena mereka mikir, cuman kayak gini, berdampak apa sih gitu kan. Tapi kita nggak tahu ke depannya mungkin ada orang yang mungut, atau ada orang yang menyalahgunakan, atau ada orang yang terpapar dari virus di masker itu, kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Jadi memang kalau menurut aku untuk awareness dari pentingnya limbah medis atau infeksius sendiri masih kurang sih di masyarakat. Iya Kak. Kemudian Kak, kalau misalnya nih, ini pengalaman pribadi sih sebenarnya ya Kak. Jadi pernah nih ada satu kejadian gitu. Ini ngelihat sampah masker di jalan gitu. Nah itu kan harusnya seperti yang tadi Kak Nadia bilang kan, harusnya disinfektan dulu, kemudian dirobek, digunting, kemudian dimasukkan plastik gitu kan ya. Tapi ada dari mereka yang nggak melakukan hal itu gitu kan, karena nggak aware juga, karena nggak tahu juga seperti itu. Dan apa sih seharusnya tindakan kita kalau misalnya ada di posisi itu Kak, gimana? Oke, mungkin kalau dari aku ya, aku mungkin bisa langsung info atau langsung ngasih tahu ke orang-orang terdekat, contoh keluarga dulu gitu ya. Atau memang kalau misalnya di tengah jalan ada yang seperti itu, kita infoin, Mbak, masker itu nggak bisa dibuang langsung seperti itu loh, gitu. Karena memang sebenarnya awareness ini yang menimbulkan kenapa kasus COVID ini nggak selesai-selesai gitu ya. Coba orang-orang pada nggak keluar rumah kalau nggak ada kepentingan, itu kan mungkin kasus itu tidak melonjak sampai sekarang gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk ada hal seperti itu mungkin untuk hal-hal terkecil atau hal termudah kita bisa sosialisasi ke orang-orang terdekat, mungkin teman, keluarga, atau mungkin kalau ada info-info terkait limbah medis atau kasus COVID bisa kita share gitu ya via WA atau misalnya DM Instagram. Jadi memang orang-orang tuh masih aware bahwa COVID itu tuh masih nyata gitu. Limbah medis itu juga masih melonjaknya tuh jauh banget. Jadi itu tuh hal-hal yang perlu diantisipasi sih gitu. Iya sih Kak, karena tanpa kita sadari hal-hal yang sepele, cara membuang masker pun itu bisa meningkatkan rantai COVID tuh jadinya nggak putus-putus ya Kak, Iya, gitu. Jadi terus berlanjut gitu. Iya betul sih Kak, tapi ya tadi seperti yang Kak Nadia katakan, cara mensosialisasikan yang terbaik itu mulai dari orang-orang terdekat kan ya Kak, dari Instagram misalnya gitu. Ya lingkungan keseharian kita lah gitu intinya. Nah tapi ada beberapa nih di lingkungan kita bahkan kayak, aduh apa sih sok peduli lingkungan banget gitu misalnya kadang-kadang. Nah gimana sih Kak cara kita mensosialisasikan tanpa biar orang-orang tuh tetap mendengarkan kita tanpa ngerasa digurui gitu Kak. Biar bisalah meminimalisir dampak buruk dari limbah medis ini gitu Kak.
sebenarnya itu sifatnya manusia ya. Kalau belum kena suatu kejadian atau kasus gitu ya, mereka pasti susah untuk percaya. Nah, biasanya kalau memang salah satu sanak keluarganya pernah COVID gitu kan, baru tuh ngerasain, oh ternyata COVID beneran ya. Sampai ada orang tuanya mungkin yang sesek gitu kan, sampai yang harus dipasang berbagai alat. Jadi kan sebenarnya itu tuh jadi penyadar diri ya, bahwa memang COVID itu masih ada. Nah, sekiranya kalau misalnya memang dari merekanya itu masih kayak apa sih so peduli lingkungan, sebenarnya itu kita nggak bisa merubah pendapat atau pemikiran orang lain ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita dapat melakukan hal-hal terbaik. Contoh, kita berbagi info terkait limbah medisnya, limbah infeksius. Mau orang berpendapat A, B, C, D, E, terserah mereka. Karena kenapa? Karena memang kalau kita berusaha kalau mereka tidak punya kemauan untuk berubah itu sulit. Yang penting kita sudah berusaha, karena semakin sering kita share, semakin sering kita kasih info, pasti lama-lama akan melekat dan pasti mereka kayak, oh iya ya ternyata benar ya. Mereka baca berita, oh iya ya ternyata meningkat ya. Oh iya ya ternyata limbah COVID itu sampai 18.000 ton ya, kayak gitu. Jadi memang kalau untuk kesadaran diri sendiri dari orang yang masing-masing, cuman kita bisa melakukan hal-hal terbaik atau terdekat seperti sosialisasi, share-share info, kayak gitu. Oke, Kak. Kalau bahas terkait awareness dan cara-cara sosialisasi ini mungkin satu pekerjaan yang sangat harus segera dilakukan dan kayak PR-nya masih banyak banget ya. Karena jujur aja ya, saya tuh baru tahu hari ini terkait mengelola masker. Karena kan kemarin aja buang masker, ya emang sih kalau aku masih tak gunting sih Kak, masih aku gunting. Cuman belum aku disinfeksi biasanya. Terus tadi juga udah buang tempat sampah. Cuman yang tadi aku bikin mikir, wah kebetulan kucingku tuh langsung tiba-tiba ngambil Kak maskernya terus dibuat main. Nah, gimana nih kucingku kena COVID gitu kan? Ya, oh baru tahu. Untung nih kita bahas di podcast Baswara ya caranya. Nah, ini salah satu bentuk untuk sosialisasi ya secara menyeluruh gitu. Jadi masyarakat atau teman-teman yang mendengar podcast Baswara ini mungkin jadi tahu juga nih info-info terkini ataupun bagaimana sih cara menangani atau mengolah limbah medis sendiri gitu untuk limbah medis rumah tangganya. Oke, Kak. Nah, tapi ini Kak, karena limbah medis ini harus jadi perhatian khusus ya Kak, karena udah bahas panjang banget. Kira-kira 4-5 tahun lagi tuh apa sih yang bisa terjadi kalau sampai limbah medis ini terus bertambah dan menumpuk gitu? Nah, kalau misalnya 4-5 tahun ke depan ya, jikalau memang kuantiti dari limbah COVID ini terus bertambah, sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan, hal ini tuh harus diimbangi dengan perkembangan atau penambahan terkait jasa pengolahan limbah. Karena memang sampai saat ini untuk jasa pengolahan limbah sendiri di Indonesia ya masih minim, masih sedikit sekali. Atau jikalau memang tidak ada penambahan terkait jasa pengolahan limbah itu, mungkin vendor-vendor atau jasa pengolahannya sudah berdiri, bisa ditambah lagi nih kapasitasnya, mungkin penambahan mesin, penambahan ekstensi lahannya, supaya limbah yang dapat diolah terus bertambah kuantitinya, kayak gitu. Karena memang semakin banyak pasienkes, semakin banyak rumah sakit rujukan COVID, pasti makin banyak juga sih limbahnya. Jadi memang harus diimbangi dengan perkembangan terkait jasa pengolahan limbah ataupun fasilitas-fasilitas pengolahan limbah lainnya seperti mesin insinerator atau mungkin berbagai rumah sakit atau beberapa rumah sakit bisa dilengkapi atau mempunyai insinerator sendiri. Nah, untuk mesin pembuangan limbahnya berarti contohnya apa aja kayak selain insinerator? Apa cuma insinerator gitu? Biasanya kalau untuk limbah medis hanya dibakar sih, hanya dimusnahkan menggunakan insinerator. Karena kita memang tidak boleh dan tidak ada proses lainnya seperti proses pemilahan ataupun pengumpulan, karena kan memang limbah medis itu kan infeksius ya, dan kalau sesuai regulasi limbah medis itu hanya boleh disimpan 2 kali 24 jam. Jadi setelah itu mungkin akan ada bau-bau yang tidak sedap gitu kan, mungkin virusnya juga tambah banyak, jadi tambah bahaya gitu. Jadi makanya menurut SOP atau regulasi dari pemerintah, memang kalau untuk limbah COVID atau limbah medis sendiri penyimpanan di 2 kali 24 jam atau 2 hari aja. Gitu. Termasuk masker juga gitu Kak?
Kalau Ya, betul. Karena kan sebenarnya kalau masker kan medis juga ya, medis dan infeksius juga. Memang kalau untuk sesuai dengan peruntukan regulasi atau peraturan yang berlaku, itu hanya bisa di 2 kali 24 jam, seperti itu. Nah, kalau misalnya praktik-praktik dokter yang mungkin timbulan limbahnya sedikit, kalau mereka punya semacam chiller atau cold storage, atau kita bisa sebut seperti apa ya, freezer untuk frozen food gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menambah waktu penyimpanan dengan suhu-suhu tertentu, misalnya 0 sampai -3 derajat Celcius. Jikalau memang limbah-limbah medis itu disimpan di dalam cold storage atau chiller, masa penyimpanan itu bisa sampai 3 kali 30 hari atau 3 kali 30 hari atau 3 bulan. Namun ada ketentuan-ketentuan terkait derajat yang harus dipasang di chiller atau cold storage itu gitu. Cuman kalau untuk penyimpanan dengan suhu ruang maksimal hanya di 2 kali 24 jam. Wah, keren sekali ya Kak, menarik sekali sih pembahasan kita hari ini gitu tentang limbah, dan nggak terasa ternyata kita udah lumayan juga ya untuk berbincang terkait limbah medis ini Kak. Dan sebelum menutup podcast ini, izinkan aku menarik kesimpulan nih Kak untuk kawan Baswara. Nah, kawan Baswara, ternyata memang benar nih pandemi membuat limbah medis meningkat secara signifikan. Kondisi lingkungan menjadi taruhannya dan terancam akan memburuk jika kita tidak menanggulanginya sejak dini. Nah, itulah tugas kita, kawan Baswara, sebagai mahasiswa dan sebagai generasi muda, karena ini masalahnya sebenarnya kembali lagi pada pemahaman masyarakat terkait pengelolaan limbah, terkait lingkungan, dan itu sebenarnya kan tidak bisa kita kendalikan ya, kembali pada kesadaran individu itu masing-masing begitu. Dan yang paling mudah ya dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari orang terdekat, dan yuk sama-sama lebih aware, lebih care about environment, dan bersama Universal Eco, mari kita kelola limbah dengan ramah lingkungan. Nah, untuk kawan Baswara, jangan lupa untuk follow Instagram @ismafarsi_batarajatim dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mengudara bersama kami, kawan Baswara. Terima kasih telah mengudara bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan Baswara selanjutnya.